Apakah kesempatan ini memiliki bagiannya sendiri? Meskipun semua orang melihat kedua mayat tertinggi itu, mereka semua tahu itu. Meskipun mereka semua berdiri di sini, meskipun mereka juga memiliki kesempatan. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Murong Yu. Selain itu, bahkan jika mereka mendapatkan mayat tertinggi, tanpa bantuan Murong Yu, mereka tidak akan dapat memurnikan mayat itu dan menjadikan diri mereka yang tertinggi. Tanpa jiwa, tidak akan ada ingatan. Bahkan jika Anda memurnikan mayat Yao Tian dan Huatai, Anda hanya akan menjadi yang tertinggi dalam daging. Murong Yu menatap orang-orang dan terus berkata, namun, selama menjadi yang tertinggi, akan ada sedikit ingatan dalam tubuh fisik mereka, dan bahkan pengalaman kultivasi mereka. Selama Anda memurnikan tubuh fisik, maka Anda dapat memahami pengalaman fisik ini. Pengalaman ini dapat membuat Anda menjadi yang tertinggi sejati dalam waktu singkat. Mendengarkan kata-kata Murong Yu, mata semua orang menjadi semakin panas. Perlu waktu untuk memahami. Mereka kekurangan segalanya, tetapi hal terakhir yang mereka kekurangan adalah waktu. Karena Hetul Wushu dapat mempercepat waktu. Suatu hari di dunia suci, di Hetul Wushu, tidak seorang pun tahu berapa banyak zaman telah berlalu. Melihat mata semua orang yang semakin galak, Murong Yu tersenyum dan terus berkata, namun, kedua mayat ini dapat menjadikanmu seorang yang sangat kuat. Namun karena keterbatasan fisik, pencapaian seumur hidupmu adalah Huatai. Itu setara dengan langit iblis dan tidak dapat membuat kemajuan. Petik 2. Dan aku, pencapaianku di masa depan akan menjadi penguasa kekacauan. Kekuatanku akan menjadi semakin kuat, dan kekuatanmu akan menjadi semakin kuat dan kuat. Contoh terbaiknya adalah Zhang Hao dan Duan Muqing, kalian. Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Zhang Hao, Duan Muqing dan para loyalis setia lainnya yang telah melonjak dari alam kultivasi dan alam keabadian. Yang terlemah dari orang-orang ini sekarang telah mencapai tingkat orang suci leluhur kekacauan, dan yang tertinggi adalah para pembangkit tenaga listrik di tingkat daftar suci. Perlu dicatat bahwa jika dengan kualifikasi Zhang Hao, Duan Muqing dan yang lainnya, apalagi leluhur kekacauan. Paling-paling, mereka hanya dapat bercampur di dunia peri. Dan aku takut bahkan alam kaisar abadi tidak dapat dicapai. Bagaimanapun, kualifikasi mereka benar-benar tidak bagus. Namun, mereka telah mengikuti Murong Yu, tetapi kekuatan mereka telah meroket. Meskipun kualifikasinya rata-rata, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada beberapa yang disebut jenius super di dunia suci. Dan begitu Murong Yu menjadi penguasa keos, prestasi masa depan orang-orang ini tentu tidak akan buruk. Sebaliknya, prestasi Huatai dan Yao Tian hanya biasa-biasa saja. Karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Murong Yu, semua orang terdiam, warna panas di matanya juga sudah berkurang banyak. Setelah beberapa saat, seseorang mulai berbicara. Yang pertama adalah mereka yang memiliki kualifikasi lebih baik. Misalnya, Murong Xuan, Fan Tong dan yang lainnya, mereka langsung menolaknya. Bagaimanapun, dengan kualifikasi mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Murong Yu, sangat mungkin untuk menjadi yang tertinggi di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Murong Yu belum jatuh. Jika tidak, jika Murong Yu jatuh, maka semuanya akan menjadi awan. Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang menganggap diri mereka relatif lebih rendah masih menatap tubuh Yao Tian dan Huatai dengan mata berapi-api. Karena hanya ada dua mayat tertinggi, Murong Yu hanya memilih dua dari mereka. Sun Feiyang, Qi Junji, yang lain tidak perlu berkecil hati. Ada lebih dari 1000 yang tertinggi di alam suci. Selalu ada kesempatan bagimu. Sebelum memasuki Hetul Wushu, Murong Yu berkata kepada orang-orang suci yang agak putus asa. Mata orang-orang suci itu tiba-tiba menjadi cerah. Di dunia Hetul Wushu, Murong Yu telah mempercepat waktu hingga batasnya. Hanya sesaat telah berlalu di dunia suci, dan bertahun-tahun telah berlalu di sini. Sun Feiyang, jiwamu lebih cocok dengan tubuh fisik Yao Tian, jadi kamu bisa memurnikan dan menggabungkan tubuh fisik Yao Tian. Murong Yu melirik Sun Feiyang, lalu memintanya untuk tenang dan bersiap membantunya memurnikan tubuh fisik Yao Tian. Tubuh fisik. Selama proses ini, Murong Yu mulai menyerbu tubuh langit iblis dengan kekuatan hidupnya. Bagaimanapun, meskipun tubuh fisik Yao Tian adalah yang tertinggi, itu tidak sempurna, tetapi memiliki banyak luka tersembunyi, bahaya tersembunyi, dan sebagainya. Selain itu, saat membersihkan tubuh langit iblis, dia juga jelas kehilangan sebagian kekuatan yang ditinggalkan oleh langit iblis dan roh serta jiwa yang terlibat. Berusahalah untuk membuat daging ini lebih murni sebelum Sun Feiyang memurnikannya. Namun, Qi Junji tidak membutuhkan Murong Yu untuk pulih, dan mulai tenang. Beberapa hari kemudian, roh dan semangat Sun Feiyang telah ditingkatkan hingga batasnya olehnya. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bergerak, dan segera mengambil jiwa Sun Feiyang dari ruang jiwanya. Langkah selanjutnya sangat penting, kau harus bertahan apapun yang terjadi. Kalau tidak, jiwamu akan hancur berkeping-keping, dan bahkan aku tidak bisa menolongmu. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Jiwa Sun Feiyang mengangguk sedikit. Pada saat berikutnya, Murong Yu mengirim jiwa Sun Feiyang ke dalam ruang jiwa Yao Tian. Apa? Sejak awal, Sun Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Auzu.com bagi Murong Yu, tubuh Yao Tian sama sekali tidak bisa memberinya tekanan apapun.
Namun, Sun Fei yang hanyalah leluhur kekacauan tingkat 9, bahkan bukan yang terkuat dalam daftar suci. Bahkan jika Yao Tian sudah mati, tekanan dari tubuh fisiknya masih bisa mengguncangnya sampai mati. Terlebih lagi, Sun Fei yang saat ini hanyalah keadaan jiwa, memasuki ruang jiwa langit iblis. Untuk pertama kalinya, paksaan yang mengerikan dengan cepat menghilang dari segala arah, langsung bertindak pada jiwa Sun Fei yang. Meskipun jiwa Sun Fei yang dilindungi oleh Murong Yu, tetapi setelah tekanan itu hampir menghancurkan jiwanya dan mengubahnya menjadi debu. Rasa sakit yang parah hampir membuat jiwa Sun Fei yang pingsan. Namun, Sun Fei yang menggertakkan giginya. Dia tidak berteriak lagi setelah dia lengah di awal dan menjerit. Melihat penampilan Sun Fei yang, Murong Yu mengangguk sedikit, menunjukkan kepuasan di wajahnya. Dengan kekuatan Murong Yu, dia benar-benar dapat mencegah Sun Fei yang merasakan tekanan dari tubuh fisik langit iblis. Tetapi Murong Yu tidak ingin melakukan ini. Ya, Murong Yu sengaja membiarkan Sun Fei yang merasakannya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, tekanan yang dirasakan oleh jiwa Sun Fei yang menjadi lebih kuat. Namun Sun Fei yang masih menggertakkan giginya. Ia juga tahu bahwa masih ada celah yang cukup besar antara jiwanya dan jiwa Yao Tian. Ini hanya masalah sepele. Jika ia tidak dapat menahan tekanan ini, bagaimana ia dapat berbicara tentang mengendalikan tubuh fisik Yao Tian? Apalagi memurnikan dan memadukannya. Boom! Saat paksaan terus meningkat, Sun Fei yang berada di bawah tekanan yang semakin besar dan semakin menyakitkan. Bahkan jiwa Sun Fei yang mulai terluka. Namun, kekuatan hidup Murong Yu selalu siaga. Begitu jiwa Sun Fei yang terluka, ia akan segera memperbaikinya. Tuan Suci, aku bisa melawan. Biarkan paksaan menjadi lebih kuat. Sun Fei yang langsung mentransmisikan ke Murong Yu. Murong Yu mengangguk, dan melepaskan beberapa perlindungan. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Sun Fei yang terus menanggung daging dari langit iblis. Dari rasa sakit yang luar biasa di awal, aku perlahan-lahan terbiasa dengannya. Bukan karena ia terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, tetapi jiwanya terus tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Terlebih lagi, perlahan mulai menyesuaikan diri dengan tubuh fisik Yao Tian. Yang mulia, aku baik-baik saja. Sun Fei yang tidak tahu sudah berapa kali dia mengatakannya, dan setiap kali dia mengatakannya, dia akan mendatangkan tekanan yang lebih kuat. Namun setelah waktu ini, tidak ada lagi tekanan. Sun Fei yang terkejut sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Tidak ada tekanan yang lebih besar, menunjukkan bahwa dia sudah dapat menahan tekanan dari langit iblis. Dan saat ini tingkat kecocokannya juga telah mencapai maksimum. Sekarang seharusnya sudah siap untuk memurnikan tubuh Yao Tian, sehingga jiwanya dan tubuh Yao Tian terintegrasi dengan sempurna. Sungguh, Sun Fei yang, kendalikan pikiranmu, mulai sekarang aku akan membantumu memurnikan tubuh Yao Tian. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat mengerikan telah menyelimuti tubuh Yao Tian dan jiwa Sun Fei yang. Dengan bantuan kekuatan Murong Yu, Sun Fei yang mulai memurnikan tubuh Demon Tian. Namun, ketika dia berada di jalur yang benar, Murong Yu menyerah dan terus membantunya. Bagaimanapun, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memurnikan dan menyatukan tubuh Demon Heaven sepenuhnya bahkan dengan bantuannya. Jika itu normal, Murong Yu juga tidak keberatan. Namun sekarang ada orang lain yang ingin membantu. Qi Junji, yang ingin dia perbaiki dan padukan adalah tubuh Huatai. Pengalaman yang persis sama dengan Sun Fei yang, dengan bantuan Murong Yu, dia sampai pada titik memurnikan tubuh Huatai tanpa risiko apapun. Saat ini, hanya 1 hari telah berlalu di dunia suci. Namun, jika kedua orang ini ingin menjadi yang tertinggi, tidak cukup hanya dengan menggabungkan tubuh fisik dan mereka perlu tercerahkan. Bagaimanapun, mereka memiliki tubuh fisik yang unggul selama beberapa hari, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, latihan, dan keterampilan bertarung yang sesuai. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu, dan Murong Yu hanya tinggal di buku Hetuluo. Pisahkan 2 titik pikiran dan amati Sun Fei Yang dan Qi Junji. Dan dia juga berkultivasi. Pikirkan tentang kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan mutlaknya tidak sesederhana itu. Selain dapat menyerang dan membunuh, pasti ada beberapa kekuatan lain. Hanya saja dia sendiri belum menyadarinya. Namun, 2 hari telah berlalu sejak alam suci, dan Murong Yu tidak menemukan kekuatan lain dari kekuatan keyakinan. Sebaliknya, latihan dan keterampilan bertarung lainnya telah banyak meningkatkannya. Kekuatan keterampilan bertarung telah banyak meningkat, dan penggunaan kekuatan telah menjadi lebih mahir. Pada saat ini, setelah lama berkultivasi, Sun Fei Yang dan Qi Junji akhirnya berhasil menggabungkan tubuh Yao Tian dan Huatai. Meskipun mereka belum bisa menjadi yang tertinggi yang sebenarnya, kekuatan mereka sama sekali tidak buruk saat ini, dan mereka pasti tak terkalahkan di bawah yang tertinggi. Tentu saja, ini adalah situasi setelah Murong Yu disingkirkan. Dan begitu mereka tercerahkan, mereka akan segera memiliki kekuatan tempur tertinggi. 3 hari telah berlalu, hari ini adalah hari keempat, dan kebetulan Murong Yu juga keluar dari Hetuluo Shu. Setelah meninggalkan Hetuluo Shu, setelah Murong Yu mendengarkan informasi dari aliansi ras manusia, dia langsung meninggalkan Hetuluo Shu. Kedua orang suci tertinggi dan monster itu sama sekali tidak pergi. Menutup mata terhadap peringatan Murong Yu. Ketika Murong Yu tahu bahwa mereka masih berada di alam suci,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kedua orang suci tertinggi idiot ini akan lebih baik jika mereka tidak meninggalkan alam suci. Dapat memberi Murong Yu Liwei kesempatan. Pada saat yang sama, begitu Murong Yu memotong mereka, dia juga dapat menciptakan dua orang tertinggi lagi bagi ras manusia untuk aliansi. Sebenarnya, Murong Yu benar-benar khawatir sebelumnya bahwa kedua pangeran tertinggi itu akan ditakuti. Murong Yu tidak mengirimkannya melalui Hetu Luoshu, tetapi menginjak Bing Zijue untuk terbang bebas di ruang dan waktu yang tak berujung, dan terbang menjauh. Sebenarnya, kecepatan Murong Yu saat ini sudah sangat menakutkan. Sebelumnya, kecepatannya berada di antara kecepatan Yao Tian dan yang lainnya. Dan sekarang ketika dia mencampurkan sedikit kekuatan keyakinan ke dalam kekuatannya, kecepatannya meroket. Pada saat ini, bahkan jika Yao Tian dan Huatai dibangkitkan, mereka jauh lebih rendah daripada kecepatan Murong Yu. Baiklah, tebas dulu yang tertinggi dari ras monster. Setelah membunuh yang tertinggi ini, ras monster akan mati namanya. Murong Yu bergumam dalam hatinya, telah berbalik dan terbang menuju gunung monster langit. Di Gunung Zhenyao, ratusan juta pembangkit tenaga listrik klan Yao menatap keluar dengan gugup, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Ini adalah hari keempat. Mereka semua menebak apakah Murong Yu benar-benar datang untuk memburu ras iblis tertinggi atau ras orang suci tertinggi. Pada saat ini, Yaozu Supreme tampak sangat muram di istana iblis langit sendirian. Namun, jika ada orang di sini untuk melihat dengan saksama, dan dapat melihat bahwa yang tertinggi ini kadang-kadang akan menunjukkan sedikit kecemasan dan ketegangan di balik wajah yang muram. Bahkan, masih ada sedikit kengerian di kedalaman matanya. Ya, itu hanya kepanikan. Kekuatan Murong Yu terlalu kuat, dia pikir dia bukan lawan Murong Yu hanya saja, auranya jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Auranya hilang bahkan sebelum dimulai. Berdasarkan perkembangan ini, dia jelas bukan lawan Murong Yu. Terlebih lagi, yang membuat orang tertinggi ini tertekan adalah dia telah melaporkan masalah alam suci, terutama masalah Murong Yu. Dia sebenarnya meminta bantuan, namun, sekarang sudah hari keempat, dan tidak ada satupun pemimpin tertinggi dari luar wilayah yang kembali. Hal ini tidak dapat membantu membuat hati pemimpin tertinggi ini panik. Terlebih lagi, dia tidak menerima kabar apapun bahwa dia dapat kembali keluar wilayah. Jika dia melarikan diri seperti ini, meskipun dia tidak bersalah atas kematian, dia pasti tampan. Di hari-hari mendatang, dia pasti akan dipandang rendah oleh para pemimpin tertinggi lainnya. Ini bukan hanya terjadi pada pemimpin tertinggi Yaozu, tetapi bahkan para orang suci. Murong Yu melangkah maju dengan satu langkah, menghancurkan kehampaan dan muncul di langit Gunung Zhenyao. Murong Yu ada di sini. Ketika mereka melihat Murong Yu, banyak orang di Gunung Zhenyao tidak dapat menahan perasaan tegang. Dan beberapa orang sangat ketakutan sehingga tubuh mereka melemah, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara pukulan. Namun, Murong Yu hanya menunjukkan sosoknya, dan dia bahkan tidak melepaskan auranya. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pencegahan Murong Yu sekarang. Datang, tubuh klan iblis tertinggi di dalam istana iblis langit bergetar hebat, dan menatap langit di luar, dengan warna kompleks di wajahnya. Namun, wajahnya segera menjadi tegas, dan pada saat yang sama dia melangkah keluar. Kemalangan tidak dapat dihindari. Yaozu Supreme tahu bahwa ini tidak dapat dihindari, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan keluar. Namun, ketika dia keluar, wajahnya menjadi dingin, berpura-pura tegak dan meremehkan. Murong Yu, hebat, kamu benar-benar datang ke sini untuk mati. Yaozu Supreme naik ke langit, dan akhirnya berdiri di seberang Murong Yu, menatap Murong Yu dengan mencibir. Mendengar kata-kata Yaozu Supreme, Murong Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Aku bilang kalian tidak bisa begitu munafik. Kalian sangat takut mati, tetapi hati kalian begitu kaku. Tidakkah kalian berpura-pura lelah? Puff, monster Rache Supreme menyemprotkan hampir seteguk darah. Bahkan jika Murong Yu tahu, jangan katakan itu, kan? Bukankah ini sengaja mempermalukannya? Namun, dia tidak mengakui bahwa dia takut. Jadi dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, Murong Yu, berhenti bicara omong kosong. Meskipun kamu bisa membunuh Yao Tian dan Huatai, aku bukan dua sampah itu. Jika kamu datang hari ini, jangan pergi. Murong Yu menatap orang yang berpura-pura ini dengan senyum di wajahnya, aku akan mengambil kepalamu secara alami. Namun, sebelum suara Murong Yu jatuh, ekspresinya berubah drastis. Kemudian dia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Pada saat dia menghilang, kekuatan yang mengerikan merobek kekosongan dari gunung iblis surgawi di bawah dan melesat ke atas. Dalam sekejap, kekosongan tempat Murong Yu awalnya berdiri musnah. Pada saat yang sama, Yaozu Supreme juga mengambil tindakan, dan langsung memblokir kekosongan di dekatnya, meletuskan kekuatan yang mengerikan, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Apakah kamu meninggal? Melihat bahwa Murong Yu telah menghilang, banyak iblis di Gunung Tianmon bawah tanah tidak dapat menahan napas lega. Mereka semua merasa bahwa mereka telah membunuh Murong Yu. Aozu.com, hanya Yaozu Supreme yang tidak berpikir demikian. Namun, dia tidak dapat melihat di mana Murong Yu bersembunyi. Yaozu Supreme memastikan bahwa Murong Yu tidak terbunuh, jadi dia bergegas ke Gunung Tianmon dalam sekejap.
Bergemuruh, setelah Yaozu Supreme kembali ke Gunung Tianyao, formasi besar dan pengekangan diaktifkan oleh Yaozu, yang meliputi seluruh Gunung Tianyao. Tuanku, bukankah Murongyu sudah mati? Ahli peringkat suci klan iblis berjalan ke arah Demon Supreme dengan beberapa keraguan dan bertanya dengan tidak mengerti. Yaozu Supreme melihat sekeliling dengan ekspresi muram, dan dia bahkan tidak menatap langsung ke orang kuat dalam daftar suci. Pada saat yang sama, pikiran ilahinya juga meliputi area ratusan juta mil, terus-menerus mencari Murongyu. Hanya saja masih belum ada yang bisa ditemukan, Murongyu tampaknya telah dibombardir menjadi sampah. Apakah Murongyu benar-benar mati? Ini tidak mungkin. Ini adalah kekuatan Yaozu Supreme. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuhku dengan trik-trik kecil ini? Kamu masih terlalu naif. Tawa menghina datang dari langit. Semua orang langsung terkejut, dan mengikuti arah di mana suara itu turun. Kebetulan melihat Murongyu melangkah turun dari langit dengan senyum di wajahnya dengan jijik. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, tetapi dalam satu langkah, ia melewati kekosongan tak terbatas dan muncul di formasi besar di atas Gunung Tianmon. Kemudian Murongyu melangkah keluar lagi. Di tengah ekspresi terkejut semua orang, Murongyu langsung melewati formasi ribuan dan puluhan ribu dan memasuki Gunung Iblis Langit. Namun, formasi dan batasan tak terbatas yang telah bekerja keras untuk diatur oleh Yaozu Supreme bahkan tidak beriak. Formasi dan larangan ini sebenarnya tidak berguna baginya. Semua orang di ras monster itu berantakan di tengah angin. Tentu saja, mereka tidak akan meragukan formasi dan kekuatan pengekangan yang diatur oleh Yaozu Supreme. Hanya dapat dikatakan bahwa Murongyu terlalu mempesona dan terlalu menyimpang. Duisan, apakah kamu memutuskan sendiri atau aku yang melakukannya sendiri? Kamu harus mati hari ini. Oh, tentu saja, jika kamu dapat menyerah padaku, aku dapat membuatmu tetap hidup. Murongyu membuka matanya dan tidak melihat monster itu, hanya melihat Yaozu Supreme, yaitu, menghancurkan gunung, bertanya dengan samar. Gunung itu sangat marah. Kekuatan Murongyu bagus, tetapi dia terlalu sombong, kan? Dia adalah Supreme, tetapi di mata Murongyu, yang bukan Supreme, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Kamu mau mati. Gunung penghancur meraung, dan dalam sekejap kekuatan yang telah ditingkatkan hingga batasnya meledak dalam sekejap, dan pukulan itu cepat dan ganas ke arah Murongyu. Murongyu memancarkan sedikit niat membunuh di matanya, melangkah maju, dan berteriak, tebasan jiwa suci. Saat berikutnya, tebasan jiwa suci, yang mengandung banyak kekuatan keyakinan, menebas masa lalu dengan ganas. Puff! Dalam kehampaan, kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan menjadi satu. Semburan suara seperti kain yang robek terus berdering. Dalam tatapan ngeri orang-orang Yaozu, kekuatan yang diledakkan oleh gunung penghancur tertinggi mereka pertama kali rentan dan langsung hancur. Kemudian, tinju yang dibanting oleh Susan Zizun langsung hancur menjadi bola debu. Namun, tebasan jiwa suci, milik Murongyu hanya menghabiskan sebagian kecil kekuatannya, dan dia melaju lurus ke depan tanpa jeda. Susan terkejut, dan dia mengguncang tubuhnya dan mundur dengan keras. Namun, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan kecepatan serangan jiwa? Dalam sekejap, Seng Hunsan telah menyerbu ke dalam ruang jiwa gunung penghancur, dan langsung menghancurkan kekuatan ruang jiwa yang penuh dengan gunung penghancur, lalu langsung menebas jiwa gunung penghancur. Apa? Desan hanya sempat mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Kemudian tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Pada saat ini, jiwanya telah hancur total oleh Murongyu. Bergemuruh, yaitu, ketika gunung itu berteriak, awan darah dan hujan darah muncul lagi di langit dan bumi. Kejatuhan tertinggi, sebuah penglihatan dari surga, surga dan bumi juga berduka karenanya. Ini adalah yang ketiga tertinggi yang jatuh dari alam suci dalam 100 tahun. Dan ketiganya mati di tangan orang yang sama. Di kedalaman ras suci, orang suci tertinggi membuka matanya dengan ganas. Ketika dia melihat penglihatan hari itu, tubuhnya gemetar tanpa sadar, apakah gunung itu terbunuh. Tiga tertinggi jatuh dalam 100 tahun, yang tertinggi yang tidak jatuh dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya baru saja meninggal 3. Apakah surga dunia suci akan segera berubah? Dan apakah aku akan menjadi yang keempat? Sage Supreme menatap awan darah dan hujan darah di seluruh langit, dan ada kengerian di kedalaman matanya. Yang tertinggi sudah mati. Di Gunung Setan Langit, banyak orang suci iblis menyaksikan Murongyu dengan tenang mengumpulkan tubuh penghancur tertinggi ke dalam buku Hetuluo, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak ada yang berani menghirup atmosfer. Pada saat ini, semua ras monster di seluruh Gunung Tianmon terdiam, menatap Murongyu dengan wajah pucat, tanpa berkata sepatah kata pun. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Sang Maha Tinggi dengan mudah dipenggal oleh Murongyu, apalagi mereka. Sekarang bukan mereka sendiri, tetapi Murongyu yang menentukan hidup dan mati mereka. Setelah mengumpulkan mayat Gunung Desan, Murongyu tidak segera pergi, tetapi berdiri diam, menatap orang-orang berwajah pucat dari ras monster di Gunung Zenyao dengan mata acuh tak acuh. Apakah kalian memilih untuk menyerah atau mati? Murongyu tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan mereka, tetapi langsung ke intinya. Sebenarnya, orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Tetapi ada ratusan juta dari mereka, dan ada ratusan orang kuat di daftar suci.
Sebagai sisa-sisa ras monster, mereka secara alami memiliki kebencian yang besar terhadap Murong Yu dan ras manusia. Jika Wu Honor membiarkan mereka pergi, mereka mungkin tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Murong Yu. Tetapi itu menyebabkan kerusakan besar bagi seluruh umat manusia. Itu seperti kotoran tikus yang merusak sepanci bubur. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka hanya punya dua jalan, menyerah atau mati. Bahkan setelah menyerah, Murong Yu akan menyegel kekuatan mereka. Dengan cara ini, umat manusia tidak akan terancam. Aku bersedia menyerah. Sebenarnya, setelah melihat Murong Yu dengan mudah membunuh penghancur gunung tertinggi, para orang suci dari ras monster ini sudah ditundukkan oleh Murong Yu. Bagaimanapun, ini adalah dunia suci, ini adalah dunia pemujaan yang kuat. Ini adalah dunia yang dihormati oleh yang kuat. Oleh karena itu, sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, sebagian besar ras monster di Gunung Setan Langit sudah berlutut, menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Tentu saja, ada beberapa yang tidak mau menyerah. Namun pada akhirnya, dia terpaksa menyerah. Menyerahkan diri, Murong Yu masih bisa bertahan hidup, tetapi jika mereka tidak menyerah, maka mereka akan mati. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Oleh karena itu, pada akhirnya, semua orang menyerah. Sejauh ini, tidak ada Yaozu di alam suci. Meskipun sebagian besar orang Yaozu tidak terbunuh. Namun, mereka disegel dengan kekuatan dan menjadi budak bagi umat manusia. Tentu saja, di permukaan mereka adalah budak. Namun, umat manusia tidak menyiksa mereka atau apapun, hanya membiarkan mereka tinggal di satu area, dan umat manusia tidak akan mengganggu mereka dalam hal apapun. Tentu saja, pengawasan yang diperlukan tetap diperlukan. Namun, itu saja, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan, tidak ada persaingan. Bagi sebagian orang, itu lebih baik. 3 hari, jika Bailian masih berada di dunia suci setelah 3 hari, maka datanglah menemuiku dengan kepalanya tegak. Jika tidak, aku akan memenggal kepalanya sendiri. Setelah menghancurkan klan monster, Murong Yu berbicara lagi. Bailian, yaitu klan iblis tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, Bailian terkejut. Kekuatan Murong Yu benar-benar mengerikan. Jika membunuh Yao Tian hanyalah keberuntungan, maka membunuh Huatai adalah kekuatan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kemampuan Murong Yu untuk membunuh Huatai hanyalah sebuah kebetulan. Tetapi bagaimana dengan kematian gunung? Kematian tiga Supreme sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Murong Yu. Terutama kekuatan gunung penghancur bahkan lebih kuat dari Bailian. Oleh karena itu, ketika Murong Yu berbicara, Bailian secara alami ketakutan. Kembali keluar domain, di kedalaman ras suci, di aula besar, Bailian tertinggi gelisah dan berpikir. Kali ini dia kembali ke alam suci untuk memiliki tugas, dan itu adalah untuk membunuh Murong Yu dan mendapatkan tubuhnya. Selain itu, dia mengambil inisiatif untuk meminta tugas ini, tetapi perintah militer dibuat. Jika dia melarikan diri ke dunia luar, mungkin orang-orang suci tidak akan membunuhnya. Namun, dia sama sekali tidak bisa mentolerirnya, dan dia akan menjadi yang paling tidak menjanjikan bahkan jika dia bercampur di luar wilayah di masa mendatang. Bajingan, Bailian tiba-tiba mengumpat. Karena dia telah melaporkan berita tentang Murong Yu beberapa hari yang lalu, dan dengan tegas meminta agar pihak luar mengirim seorang yang lebih kuat untuk membunuh Murong Yu. Bailian memperkirakan bahwa kekuatan Murong Yu kuat, tetapi itu hampir sama dengan kekuatan tertinggi bintang 1 miliknya, dan itu hanya kekuatan jiwa. Jika Murong Yu bukan seorang santo jiwa, dia dapat membunuh Murong Yu jutaan kali dalam sekejap. Namun, kekuatan Murong Yu terbatas. Selama dia turun ke tingkat tertinggi bintang 2 atau tingkat tertinggi yang lebih tinggi, Murong Yu tidak dapat melompat dengan gembira. Hanya saja setelah beberapa hari, tidak ada lagi yang lebih kuat. Sebaliknya, seorang tertinggi lainnya dipenggal oleh Murong Yu. Meningkatkan prestise Murong Yu di alam suci. Para santo sebelumnya sangat membenci dan menolak Murong Yu. Namun, di klan Shen saat ini, banyak pembangkit tenaga klan Shen berbicara tentang Murong Yu dan bahkan menggunakan nada pemujaan. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat dihormati. Siapapun yang kuat, seseorang akan diyakinkan olehnya. Terutama Murong Yu dapat membunuh Supreme hanya ketika orang suci leluhur Chaos tingkat kelima, ini untuk membuat orang-orang kudus menyembahnya. 3 hari kemudian, Murong Yu akan membunuh Bailian Supreme. Saya tidak tahu apakah Bailian Supreme berani bertarung. Apakah dia lawan Murong Yu? Bailian Supreme, seseorang menunjukkan penghinaan di wajahnya. Sebelum Murong Yu membunuh yang tertinggi, semua orang menyebutkan kata kekaguman dan kekaguman tertinggi. Dalam kognisi mereka yang terbatas, yang tertinggi tidak diragukan lagi kuat dan hampir tak terkalahkan. Namun, kemunculan Murong Yu telah menjungkir balikkan kognisi mereka. Setelah membunuh 3 Supreme berturut-turut, kerapuhan ketiga Supreme tersebut telah menyebabkan banyak orang suci memiliki ilusi. Mereka merasa bahwa Supreme tidak lebih dari itu, dan kekuatan mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan. Aozu.com. Dahulu kala ketika Murong Yu berbicara, Supreme Bailian telah menghilang, tetapi saya tidak tahu apakah dia mundur atau melarikan diri. Beberapa orang bijak terkuat yang dapat menghubungi Supreme Bailian berkata tanpa daya. Petik 2. Sovereign Bailian tidak akan benar-benar melarikan diri, kan? Segera,
Semua orang di ras suci menjadi terdiam. Karena mereka benar-benar menemukan bahwa Bailian Supreme telah melarikan diri tanpa perlawanan. Di seluruh dunia suci, tidak ada yang tahu kehadirannya. Dalam hal ini, semua orang di ras suci merasa malu. Apakah Anda masih mengatakan itu adalah Supreme? Murong Yu telah melarikan diri bahkan sebelum mengambil tindakan. Mengapa ini membuat mereka merasa tidak nyaman? Oleh karena itu, setelah itu, ketika mereka berbicara tentang Bailian Supreme, mereka semua tampak meremehkan. Perilaku seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Pada saat yang sama, dunia luar juga terguncang. 3 makhluk tertinggi berturut-turut terbunuh, dan para pembunuhnya semuanya adalah orang yang sama. Hal ini tanpa sengaja membuat para makhluk suci dan monster merasa sangat marah. Terutama para Yaozu, mereka bahkan mati karena 2 makhluk tertinggi, dan kerugiannya sangat berat. Ada banyak makhluk tertinggi yang ingin kembali ke alam suci untuk membunuh Murong Yu. Namun, tidak ada yang kembali, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak berani. Awalnya, para makhluk suci dan monster secara diam-diam mengirim orang-orang kuat kembali ke alam suci, dan bahkan sang guru tidak dapat menemukannya. Namun, 3 penglihatan langit dan bumi berturut-turut tidak dapat disembunyikan dari mata yang menguasai surga. Dikatakan bahwa karena masalah ini, langit sudah bergemuruh dan marah. Kehilangan yang tertinggi tidak baik untuk surga. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan para makhluk tertinggi ini jika dia ingin melewati reinkarnasi. Dengan 1 orang yang berkurang, peluangnya untuk berhasil menerobos reinkarnasi berkurang 1 poin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, menurut beberapa analisis, Chantian pasti telah memperhatikan Murong Yu sejak lama. Mereka bahkan menduga bahwa tubuh Murong Yu telah diperintahkan oleh surga. Selama Murong Yu mencapai keadaan tertinggi, dia akan diambil alih oleh surga. Tetapi para orang suci dan monster berani mengambil tindakan terhadap Murong Yu, bukankah ini mencari kematian? Meskipun Chantian tidak benar-benar bertindak, tetapi yang tertinggi dari ras monster dan ras orang suci tidak berani berubah. Jika tidak, begitu Anda membuat marah tuannya, Anda akan dianiaya jika Anda ditampar sampai mati olehnya. Namun, hanya karena mereka tidak bergerak bukan berarti mereka tidak berurusan dengan Murong Yu lagi. Itu hanya berubah dari terang menjadi gelap. Gemuruh, tepat ketika semua orang di orang suci menertawakan Bailian Supreme dan melarikan diri tanpa perlawanan. Tepat ketika ras iblis dan ras suci tertinggi tidak berani bergerak karena surga, ada penglihatan lain antara surga dan bumi. Selain itu, kali ini penglihatan langit dan bumi lebih kuat daripada penglihatan langit dan bumi seperti awan darah dan hujan darah yang muncul di kejatuhan Yao Tian dan yang lainnya. Karena penglihatan langit dan bumi ini bahkan telah melihat dunia luar, suara keras yang tak terdengar tiba-tiba meletus di seluruh alam suci. Pada saat ini, seluruh dunia suci bergetar hebat. Pada saat yang sama, deretan cahaya suci yang cemerlang dan berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Potongan-potongan awan berwarna-warni bahkan menutupi seluruh alam suci dan bahkan langit luar. Dalam sekejap, seluruh dunia suci telah menjadi dunia cahaya suci berwarna-warni. Ini adalah penglihatan langit dan bumi ketika seseorang menerobos alam tertinggi. Orang-orang suci di alam suci masih tampak kosong, tetapi yang tertinggi di wilayah luar ditekan. Yang tertinggi sudah menjadi pusat kekuatan teratas di dunia suci. Begitu mereka jatuh, langit dan bumi akan berduka untuk mereka, dan akan ada awan darah dan hujan darah. Dan begitu seseorang menjadi yang tertinggi, langit dan bumi juga akan menjatuhkan cahaya dan awan warna-warni sebagai ucapan selamat. Tetapi untuk semua yang tertinggi, mereka semua telah mengalami pemandangan ini. Hanya saja tidak ada yang mampu menjadi yang tertinggi selama banyak zaman. Mungkinkah Murong Yu berhasil menembus alam tertinggi? Banyak orang di alam suci mulai berbicara, dan mereka semua tampak sangat penasaran. Siapa di bumi yang berhasil menembus alam tertinggi? Hanya saja mereka belum menunggu sampai tebakan mereka membuahkan hasil. Kurang dari sehari setelah hilangnya penglihatan langit dan bumi, alam suci berguncang lagi. Cahaya suci berwarna-warni dan awan warna-warni muncul kembali. Seseorang berhasil menembus yang tertinggi lagi. Mereka yang tertinggi di dunia luar semuanya ditekan. Dalam 3 hari, 2 orang berhasil menembus alam tertinggi. Ini adalah yang tertinggi, bukan orang suci biasa atau orang suci agung. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Apakah yang tertinggi saat ini begitu tidak berharga? Orang-orang tertinggi di luar wilayah ingin tahu siapa yang menerobos, tetapi mereka tidak dapat kembali ke alam suci untuk bertanya. Mengenai pikiran spiritual mereka tidak dapat kembali ke alam suci. Tetapi saat ini, ada kegembiraan di aliansi ras manusia. Itu bukan apa-apa, hanya saja ras manusia telah menambahkan 2 leluhur tertinggi. Sun Fei yang tertinggi, Qi Junji tertinggi,